Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Jumpa lagi di Talk Sehat. Kali ini kami berkesempatan untuk sharing-sharing mengenai peran Green Hospital untuk mitigasi emisi gas rumah kaca. Bersama saya, Ika Sulistiani, sanitarian di RSUD Ciawi. Dan di sini saya bersama dengan senior saya yang lebih expert di bidang sanitasi lingkungan bersama dengan Ibu Dina Amalia dari Instalasi Kesehatan Lingkungan. Baik, Bu Dina, saat ini kan gas rumah kaca menjadi isu yang hangat nih di tingkat nasional maupun internasional. Nah, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini, salah satu cara kami sebagai pegawai rumah sakit atau yang berada di lingkup rumah sakit ini, kami bisa berkontribusi dengan melaksanakan Green Hospital. Nah, Green Hospital itu apa sih, Bu Dina? Ya, kita berkenalan dulu ya dengan Green Hospital. Green Hospital itu atau lebih dikenal dengan rumah sakit ramah lingkungan, mengadop dari konsep green building ya. Jadi rumah sakit yang perancangannya, pembangunannya, pemeliharaan dan operasionalnya itu berdasarkan pada bangunan hijau atau green building. Dan pembangunannya itu berkelanjutan. Ada 3 tujuan dalam Green Hospital itu. Yang pertama, pengurangan penggunaan sumber daya alam, lalu pengurangan efek atau dampak yang merusak lingkungan, dan yang ketiga, peningkatan kualitas udara ruangan yang lebih sehat di dalam ruangan itu sendiri ya. Dalam Green Hospital ada 7 elemen yang harus diperhatikan. Untuk secara internasional ada 7 elemen ya. Tapi di Indonesia sendiri ditekankan cuma 2 elemen. 7 elemen sendiri yaitu efisiensi energi, green building design, lalu energi alternatif terbarukan, transportasi, makanan, limbah, dan air. Untuk yang 2 elemen di Indonesia yang ditekankan itu ada 2, yaitu lebih ke efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Itu gambaran besar Green Hospital ya. Baik. Nah, untuk kontribusi apa saja yang bisa dilakukan pengunjung, baik pengunjung di lingkungan rumah sakit maupun pegawai rumah sakit dalam mewujudkan Green Hospital itu, atau bisa disebut rumah sakit ramah lingkungan ya, Bu? Iya, ya, atau kita kenalnya rumah sakit ramah lingkungan ya, Green Hospital itu. Ya. Kita sebagai pegawai atau pengunjung yang datang ke rumah sakit bisa ikut berkontribusi meski kecil ya, tapi kalau dilakukan bersama-sama itu akan berdampak cukup besar. Kontribusi pertama yang bisa dilakukan misalnya ketika kita menggunakan air, tutup keran setelah menggunakan air, karena air yang terus-menerus terbuang itu juga akan penggunaan sumber daya alamnya kan tinggi ya, jadi nanti akan merusak lingkungan. Lalu yang kedua, matikan listrik setelah digunakan. Kalau teman-teman nanti setelah bekerja, pulang kerja, matikan lampu atau matikan komputer ketika sudah digunakan, atau juga bisa misalnya AC matikan mungkin. AC ya, nah seperti itu. Lalu yang ketiga juga buang sampah pada tempatnya. Kalau ada dari pengunjung, terutama pengunjung sih, kalau kita lihat di area rumah sakit itu sering ada di spot-spot tertentu pengunjung yang makan atau minum. Nah, bekas kegiatannya itu tolong sampahnya itu dibuang ke tempat sampah yang memang di area rumah sakit sudah tersedia ya. Dan pemilahan sampah ketika membuang itu kita kenal ada sampah organik dan anorganik. Jadi yang sampah organik masuk ke tempat sampah organik, yang sampah anorganik masuk ke tempat sampah anorganik. Selanjutnya kita juga ketika menggunakan kamar mandi atau toilet, kadang ketika kita beraktivitas itu di toilet itu menghasilkan limbah seperti tisu, lalu pembalut dan pampers.
tolong limbah-limbah tersebut dibuang ke tempat sampah yang memang disediakan di kamar mandi atau toilet itu, atau di luar di depan kamar mandi atau toilet tersebut sudah disediakan tempat sampahnya ya. Jangan dibuang ke kloset, karena kalau 1-2 orang yang buang ke kloset mungkin tidak masalah ya, tapi kalau misalnya yang cukup banyak yang buang, itu akan menimbulkan mampet di saluran air kotor ya. Selain itu juga kontribusi yang bisa kita gunakan, yang kita bisa lakukan, kurangi penggunaan kertas. Jadi kalau kita beraktivitas ada kertas-kertas bekas ya yang bisa yang kita jadikan sampah gitu, tapi sebenarnya masih bisa digunakan lagi, masih bisa digunakan ya. Kertas-kertas tersebut bisa digunakan untuk draft, untuk membuat surat, atau bisa juga digunakan untuk membuat form-form ya, yang memang hanya internal rumah sakit saja. Dan juga untuk meminimalisir penggunaan kertas, kita bisa saling share dokumen dan surat melalui email atau media online lain ya. Ini keseharian kita ya, seperti merokok. Merokok itu sebenarnya dilarang di area rumah sakit, tapi banyak juga kita pengunjung atau bahkan karyawan sendiri yang memang mereka merokok di area rumah sakit. Setelah merokok itu biasanya menghasilkan puntung kan. Nah, puntung-puntung itu akan mengganggu kenyamanan dan juga menimbulkan mengganggu kebersihan lingkungan kan jadi ya. kelihatan kumuh gitu. Ya, jadi kelihatan kumuh kan ketika ada puntung-puntung rokok. Apalagi di area-area yang sudah memang tempatnya agak-agak menjorok gitu, terus banyak-banyak puntung rokok. Nah, biasanya di tempat tersembunyi gitu, Bu. Iya. Ada di pinggir-pinggir Nah, itu pinggiran rumah sakit. itu kan jadi mengganggu kenyamanan juga ya. Terus kalau memungkinkan ya, ini buat semua ya, tidak cuma pengunjung dan pegawai rumah sakit. Biasakan menggunakan tumbler ya dan wadah makan gitu. Jadi penggunaan tumbler itu dan wadah makan kan mengurangi sampah, terutama botol-botol plastik ya. Dan itu juga sangat berkontribusi untuk Green Hospital. Dan selanjutnya lakukan diet plastik. Kita mungkin aneh ya, apa itu diet plastik? Biasanya kan yang diet itu kita nih, terutama pada perempuan yang masih muda-muda gitu. Lakukan diet plastik itu ganti kantong plastik dengan goodie bag yang lebih ramah lingkungan. Dan plastik-plastik yang biasanya kita belanja, kita menggunakan plastik itu, jadi kita punya plastik di rumah, plastik tersebut dikumpulkan, lalu kita buat semacam dispenser tuh di rumah. Nah, dispenser plastik itu nanti plastik itu bisa kita gunakan ulang, mungkin untuk membungkus sampah atau membungkus yang memang harus menggunakan plastik ya, karena ada bungkus-bungkus tertentu memang harus menggunakan plastik, tidak bisa menggunakan kertas. Itu saja mungkin ya kontribusi, sebagian kontribusi yang bisa kita lakukan untuk mendukung program Green Hospital. Nah, selanjutnya nih Bu, kembali ke pengelolaan limbah. Tadi Ibu sempat menyebutkan pengelolaan limbah atau mungkin pembuangan sampah di rumah sakit ya. Di lingkungan rumah sakit ini terdiri dari apa aja sih jenis sampah atau kategori sampah yang ada di rumah sakit ini? Ya, limbah rumah sakit atau sampah rumah sakit itu berbeda ya dengan sampah di lingkungan luar rumah sakit. Limbah rumah sakit itu kita mengenal ada limbah domestik atau sampah domestik. Itu biasanya sama dengan sampah rumah tangga yang lain. Lalu ada selain sampah domestik, tadi sampah domestik ya terbagi dua, ada organik dan anorganik. Lalu ada sampah yang lain di luar domestik, ada yang disebut dengan B3 atau sampah bahan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Di B3 sendiri nanti terbagi dua lagi, ada B3 medis dan B3 non medis. Untuk B3 medis salah satunya limbah infeksius. Limbah infeksius itu dihasilkan dari ruang-ruang perawatan seperti
seperti apa kapas yang Kasa. terkontaminasi ya, kasa yang terkontaminasi, itu limbah infeksius. Lalu dari limbah infeksius juga ada jenis limbah infeksius benda tajam yang dari jarum gitu. Nanti pewadahannya dimasukkan ke dalam wadah yang memang khusus untuk benda tajam, untuk jarum. Kita mengenalnya dengan safety box ya. Lalu ada lagi limbah infeksius yang patologi anatomi atau dari jaringan tubuh. Biasanya kalau di rumah sakit itu dihasilkan dari laboratorium patologi anatomi dan dari forensik ya. Kalau dari tindakan operasi gitu, Bu? Ya, dari tindakan operasi yang seperti amputasi. Nah, itu masuk juga ke dalam kategori limbah patologi anatomi. Itu semua kategorinya limbah infeksius. Lalu selain limbah infeksius juga B3 medis itu ada limbah farmasi. Limbah farmasi terbagi dua macam. Ada limbah obat expired atau kadaluarsa, ada juga limbah farmasi yang dihasilkan ketika teman-teman farmasi itu meracik obat ya. Ketika mereka membuka obatnya itu, antara obat dengan bungkus yang melekat dengan obat itu masuknya ke dalam limbah farmasi. Tapi kalau dus yang berisi blister ya, dusnya yang tidak kontak langsung dengan obat, itu masuknya limbah domestik. Jadi tidak semua yang masuk ke apotek itu jadi limbah farmasi, tapi yang memang kontak dengan obat atau bahan-bahan farmasi atau alkes kadaluarsa itu masuknya limbah farmasi. Lalu kita kenal juga ada limbah sitotoksis ya. Limbah sitotoksis karena di Rumah Sakit Ciawi itu ada pelayanan kemoterapi, jadi menghasilkan limbah sitotoksis yang dihasilkan ketika dilakukan peracikan obat untuk pasien kemoterapi. Selain itu juga ada limbah kimia, karena kita di rumah sakit juga menggunakan bahan-bahan kimia, terutama disinfektan ya, untuk mendesinfeksi baik permukaan meja atau permukaan alat gitu ya, untuk permukaan bed, atau juga untuk desinfektan di laundry ya, untuk mencuci atau bahan deterjen di situ, atau desinfektan di CSSD untuk mencuci alat-alat instrumen ya. Jadi pasti ada bahan-bahan kimia yang penggunaannya yang ketika expire itu menjadi limbah bahan kimia. Kalau di rumah sakit secara umum ada juga limbah radioaktif, tapi di khusus RSUD Ciawi karena radiologinya sudah computerized, jadi tidak menghasilkan limbah radioaktif. Itu tadi masuknya ke B3 medis. Ada lagi B3 umum. Contoh B3 umum yang umum ya, yang sering kita temukan itu seperti lampu. Itu kalau sudah diganti itu menjadi limbah B3. Atau oli bekas, kemasan bekas bahan kimia, kemasannya itu masuknya salah satu contoh B3 umum. Itu mungkin jenis-jenis limbah yang ada di rumah sakit atau pelayanan kesehatan secara umum. Nah, itu tadi kan banyak ya Bu jenis limbah yang terkategori, ada limbah domestik, ada limbah B3. Nah, dari dua jenis limbah itu kan pasti perlakuan pengelolaan limbahnya atau pembuangannya pasti berbeda. Itu gimana ya Bu pembuangannya? Ya, untuk pengelolaan memang berbeda ya. Untuk domestik, penanganannya atau wadah untuk membungkus limbah domestik itu menggunakan kantong plastik hitam ya. Dari sumbernya itu nanti kan teman-teman atau pengunjung itu memilah limbah ya. Nah, nanti masuk disimpan di TPS. TPS itu tempat penyimpanan sementara limbah. Ada TPS domestik, kalau di rumah sakit itu ada TPS limbah B3. Nah, untuk yang hitam, untuk domestik itu nanti disimpan di TPS domestik. Nanti rumah sakit bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut limbah dan dibuang ke TPA. Sedangkan untuk limbah B3, semua kategori B3, baik limbah B3 umum maupun B3 medis, nanti disimpan di TPS limbah B3. Khusus limbah infeksius, penyimpanannya maksimal untuk di TPS limbah B3 itu maksimal 2 hari ya.
Jadi 2 hari sekali harus ada pengangkutan untuk limbah B3 terutama infeksius oleh transporter atau pengangkut yang mempunyai izin pengangkutan yang direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan nanti diolah ke perusahaan pengolah yang juga mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu mungkin gambaran pengelolaan limbah ya. Tadi Ibu juga menyebutkan mengenai efisiensi energi. Contoh real yang bisa kita lakukan Ibu dalam melakukan efisiensi energi itu apa saja sih Bu? Ya, efisiensi energi di dalam elemen Green Hospital itu ada 2 ya yang dikenalnya. Ada efisiensi energi air dan efisiensi energi untuk listrik. Contoh yang bisa dilakukan untuk efisiensi energi air yang seperti tadi, misalnya gunakan air secukupnya, langsung tutup keran setelah digunakan, salah satunya. Lalu untuk di rumah-rumah, juga di rumah sakit atau hotel atau mana saja, kalau ini kaitannya dengan Green Hospital jadi di rumah sakit ya, gunakan kloset yang ramah lingkungan. Kloset ramah lingkungan itu seperti apa? Jadi di tombol kloset untuk flushingnya itu ada 2 ya. Ada 2, jadi khusus untuk BAK menggunakan penggunaan air yang lebih sedikit, untuk buang air besar menggunakan penggunaan air yang lebih besar. Tidak satu tombol, karena kalau satu tombol nanti penggunaannya buang air kecil atau buang air besar sama-sama menggunakan air yang cukup banyak. Ini salah satu penghematan. Lalu efisiensi energi air yang bisa dilakukan, kita bisa melakukan dengan recycle air. Air apa yang bisa di-recycle? Misalnya air hujan. Kalau air hujan di-recycle, baik di rumah-rumah atau di rumah sakit, kita buat penampungan air hujan ya. Nah, dari penampungan air hujan sebelum digunakan sebagai air bersih, air tersebut di-treatment dulu menggunakan water treatment plant sebelum digunakan sebagai air bersih. Itu kan cukup menghemat air juga ya. Lalu air apa lagi yang bisa di-recycle? Air dari hasil kegiatan kita. Nah, hasil kita berkegiatan itu nanti kan menjadikan air limbah. Kalau di rumah sakit, semua air limbah itu terpusat di instalasi pengolahan air limbah untuk diolah ya. Sebelum dibuang ke badan air, diolah, diperiksa, dicek secara rutin baku mutu air limbahnya. Nah, untuk mengurangi pembuangan ke badan air, lakukan recycle air limbah tersebut. Air hasil recycle dari hasil olahan air IPAL bisa digunakan untuk flushing toilet, atau bisa juga digunakan untuk menyiram-nyiram, mencuci troli-troli sampah, atau mencuci permukaan-permukaan yang di luar gedung rumah sakit ya, seperti selasar, jadi yang aman gitu. Itu salah satu efisiensi yang energi air yang bisa digunakan. Lalu untuk efisiensi listrik, kita bisa melakukan sama kayak tadi, matikan listrik setelah digunakan. Lalu gunakan alat-alat elektronik yang ramah lingkungan. Selain ramah lingkungan itu, selain menghemat energi ya penggunaan listrik, biasanya alat-alat elektronik yang ramah lingkungan itu memitigasi jejak karbon. Jadi seperti AC itu nanti kan biasanya kalau dulu AC atau kulkas itu menghasilkan freon ya. Untuk yang ramah lingkungan jadi tidak menghasilkan lagi gas rumah kaca. Satu lagi yang bisa kita lakukan untuk efisiensi energi listrik, gunakan solar system atau panel surya untuk sumber energi alternatif terbarukan baik di rumah sakit ataupun di kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin gambaran tentang efisiensi energi yang bisa kita lakukan. Oke, baik Bu Dina. Jadi Healthizen dan juga Civitas Hospitalia RSUD Ciawi untuk menciptakan atau mewujudkan Green Hospital dalam mitigasi emisi gas rumah kaca
kaca yang harus kita lakukan setidaknya itu mengurangi atau memilah-milah sampah yang kita hasilkan dibuang ke tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya. Selain itu juga kita dapat menghemat air dan listrik. Itu bisa dilakukan di kantor, di rumah sakit contohnya, atau kita bisa melakukannya di rumah masing-masing. Iya, betul. Terima kasih kepada Bu Dina atas penyampaiannya sama-sama. mengenai Green Hospital untuk mitigasi emisi gas rumah kaca ini. Semoga bermanfaat untuk healthizen sekalian. Sekian untuk Talk Sehat hari ini. Jangan lupa untuk ikuti terus acara Talk Sehat RSUD Ciawi di edisi selanjutnya dengan follow, like, subscribe, share sosmed RSUD Ciawi. Instagramnya RSUD Ciawi _official. Kemudian untuk Facebook RSUD Ciawi, Twitter RSUD Ciawi.official, YouTube RSUD Ciawi. Terima kasih telah bergabung di Talk Sehat hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.